Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende 177 ayat 2. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbicara tentang bersekutu, ketika saudara mendengar kata bersekutu atau persekutuan, kira-kira apa yang ada di dalam benak saudara? Secara umum kita tentu akan berpikir tentang memuji bersama, berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Nah, saudara, itu semuanya tidaklah salah, oleh karena memang itulah hal-hal yang ada di dalam persekutuan kita selama ini. Tetapi itu bukanlah hal yang tepat untuk menggambarkan apa itu persekutuan. Persekutuan bukan hanya sekedar berkumpul bersama, kita berdua bersama, kita memuji bersama atau mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita akan melihat dari apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang apa itu bersekutu. Sahabat Carpe Diem, bahwa Yohanes di sini menggambarkan kepada kita tentang bersekutu itu mempunyai dua aspek. Yang pertama yaitu aspek horizontal. Dikatakan oleh Yohanes, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Nah, saudara, perlu kita catat bahwa di sini Yohanes mengatakan supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jadi jelas persekutuan itu bersifat horizontal, artinya persekutuan itu sesama orang percaya. Artinya kita menjalin sesama relasi dengan orang percaya. Saudara, perlu kita catat baik-baik, ketika kita percaya kepada Kristus, ingatlah bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah, di mana Allah menjadi Bapa kita. Saudara seiman kita itu menjadi saudara kita dalam Kristus, dan gereja itu menjadi keluarga rohani kita. Jadi di sini kita melihat hal yang paling penting di dalam sebuah persekutuan adalah menjalin sebuah relasi, hubungan kita satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Allah.
Nah, karena itu bersekutu bukan sekedar datang menikmati acaranya lalu pulang. Bersekutu juga bukan sekedar memuji bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Bersekutu bukan sekedar melakukan kegiatan bersama-sama. Bersekutu itu lebih kepada membangun sebuah relasi, yaitu relasi antara kita, saudara seiman. Bersekutu berarti saling berbagi, saling menguatkan, saling mengasihi. Kata kunci yang penting di sini adalah saling. Saling bukan berarti hanya kita menerima. Saling itu berarti kita membagi atau memberi. Itulah bersekutu, yaitu bagaimana kita saling berbagi dengan saudara seiman untuk menjalin sebuah relasi. Hal kedua yang Yohanes katakan yaitu persekutuan itu bersifat vertikal. Apa maksudnya? Di dalam Yohanes tadi dikatakan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas bahwa persekutuan itu bukan hanya kita berelasi dengan saudara seiman, tetapi berelasi dengan Allah Tritunggal. Dan inilah yang membedakan persekutuan Kristen dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena karya penebusan-Mu kami telah memiliki sebuah hubungan untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dan bila Tuhan kami boleh terus membangun persekutuan dengan Engkau, dengan persekutuan dengan saudara seiman kami dan juga dengan orang lain dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.